Ini lebih ditonjolkan demokrasinya, bebas berpendapat, bebas untuk mengkritik dan sebagainya, tapi kadang-kadang kebablasan. Nah, untuk orang semacam Pak Jokowi yang orang biasa, sehingga rupanya ya banyak menahan diri, dan di samping beliau itu sabar. Memang semacam pancingan kan jadinya ya, pancingan. Kalau dikritik agak keras, cenderung melecehkan, lantas disikapi dengan tenang, ya juga menjaga jangan sampai nanti itu merupakan pancingan, sehingga kalau marah tidak menyelesaikan masalah ya, malah justru menambah pandangan tidak baik dari masyarakat. Dengan demikian maka kemungkinan pengarahan itu penting. Dari baru era Pak Jokowi ini, kritik masyarakat itu sangat luar biasa, malah cenderung sudah tidak pakai basa-basi, sopan santun, tata krama. Jadi cara mengkritik itu sudah ke situ arahnya, sehingga ini mungkin diamati oleh beliau-beliau ini. Waduh, ini sudah walaupun keterlaluan ya harus diterima dengan sabar. Mungkin begitu. Jadi ada pengarahan, karena khawatir bahwa ini pancingan karena disanggung, jadi istilahnya disanggung ya kesalahannya. Itu sulit, terutama tentang korupsi dan sebagainya itu. Walaupun katanya korupsi tambah semarak, tapi beliau-beliau itu kan tidak sampai ke situ, sehingga masyarakat sulit untuk mencari kesalahan. Baru demikian terjadi yang disuarakan seolah-olah memang bentuk dinasti ya, itu waduh seperti kesempatan. Itu pun tetap diterima dengan sabar. Itu rupanya begitu ya. Termasuk perubahan karakteristik dari sosok Prabowo gitu ya. Iya. Itu sebenarnya juga Pak Jokowi sendiri yang desain. Iya begitu, karena ini tetap saya akhirnya alasan keduanya ini yang irasional, cuma saya buat pegangan tentang siklus itu. Siklus. Jadi kalau menurut perhitungan saya dalam pandangan siklus atau cokro manggilingan, ya Pak Jokowi itu Raden Wijaya, otomatis Raden Wijaya penggantinya Jaya Negara. Berarti Jaya Negara itu kan putarnya sendiri, putarnya Raden Wijaya. Jadi walaupun lebih tua Pak Prabowo, akhirnya Pak Prabowo dengan kekalahan 2 kali itu pencalonan, beliau rupanya pakai falsafah Jawa, atau kalau kita perluas falsafah Nusantara. Jadi hanya ingin dapat tambahan ilmu, berguru pada seorang. Siapa orang yang mau diguruni itu? Orang yang bisa mengalahkan. Kan di Jawa ada unen-unen, siapa sing ngaran aku tak guruni. Nah, ternyata Bapak Prabowo yang sudah ya jenderal, ya pengalaman, orangnya juga pemberani, keras, tapi demikian dikalahkan 2 kali. Dia berguru pada orang yang mengalahkan. Itu cari guru yang tepat berarti. Cari guru yang tepat. Sebab di Jawa khususnya ya, Nusantara, mungkin di Asia Timur itu sudah menjadi pedoman zaman kuno. Dia mau berguru pada orang yang mengalahkan dia. Ada kata-kata sopo sing iso ngalahkan aku tak guroni. Nah ini, jadi betul akhirnya diguroni kan. Jadi masuk dalam kabinetnya, juga banyak menerima saran-saran, termasuk menahan diri supaya sabar dalam menghadapi kritik masyarakat itu. Mungkin itu. Jadi berguru
Jadi Pak Prabowo berguru untuk kemenangan. Karena menurut siklusnya memang putranya. Kan gitu. Nah, termasuk Gibran. Nah, cuma yang dulu pernah saya tebak dalam batin ya, bahwa nanti yang mendampingi Pak Prabowo. iya Pak Prabowo yang siklus dari Jaya Negara itu wanita. Saya sudah batin tuh yakin waktu itu. Saya paksa nggak mau keluar ya. Iya, akhirnya Bu Riana itu. Nah, kita katanya wong Jawa, udah dibuka meleset. Oke. Lah akhirnya 3 hari mungkin sebelum itu ada yang nebak. Ada kawan kesini dari Jakarta, orang Sidoarjo tapi tinggal di Jakarta. Iya. Saya ngomong gitu ditebak. Saya mengatakan gini, wakilnya itu pernah terjadi di Amerika, gagal. Nah, Hillary Clinton itu. Hillary Clinton itu kan suap istri dari Bill Clinton kan. Akhirnya kan mencalonkan menandingi Obama, akhirnya kalah. Nah, itu terus dia nyaut tuh, kalau begitu Bu Riana, waduh ini tertebak. Tertebak. Saya yakin itu dulu. Yakin ya? Iya, Bu Riana itu akan mewakili. Tapi kalau kita coba terutama bertambah yakin pada saat G20, di mana Bu Riana itu dalam keadaan senggang, beliau mengajak berdua dengan istri dari Presiden Korea Selatan. Oke, iya tak ingat. Nah, itu saya pikir wah ini masa depan ini. Nah, tapi ternyata meleset. Dan kemungkinan memang siklusnya berubah. Tapi kalau dia mati betul, tetap sama. Cuma agak geser sedikit. Iya. Nah, munculnya Gibran ini. Nah, yang kedua apa? Mestinya dalam siklusnya itu setelah Raden Wijaya, terus Jaya Negara. Setelah itu Tribuana Wijaya Tunggal Dewi. Nah, di sini kalau kita amati ya dari wajah Pak Prabowo waktu masih muda, beliau juga menyandang 2 siklus. Satu siklusnya Jaya Negara, kedua Tribuana sendiri. Itu dia juga menyandang siklusnya Tribuana rupanya dari wajah waktu masih mudanya itu Pak Prabowo. Ada kemungkinan begitu. Itu kan akhirnya ketemunya kan setelah terjadi. Itu yang tapi kan memang ya, andai kata kemudian tidak harus Gibran sih, andai kata memang yang maju yang mendampingi Ibu Iriana gitu, itu kan karena memang masih Jokowi efek, ya nggak ada bedanya, sama aja tetap menang gitu kan. Iya. Dan kemudian setelah misalnya Mas Gibran selesai menjabat begitu, terus kemudian Ibu Iriana dimajukan lagi gitu kan, potensi menang juga bisa terjadi. Besar sekali ya Bang Gatot ya. Iya. Oke. Sosok Ibu Iriana Jokowi menurut Mbah Gatot itu sebenarnya seperti apa hasil bacaannya selama ini sehingga kemudian meyakini beliau adalah siklusnya dari Tribuana Wijaya Tunggal Dewi? Ya, karena waktu itu saya anggap pas. Mungkin rokoknya digeser yang kanan, Mbah. Nah, punten ya. Pas ya. Yang pas. Tapi ya namanya apa sih, wong itu perkiraan aja dari siklus. Jadi bukan ramalan. Ramalan. Tapi malah lebih jelas lagi setelah Mas Gibran yang ditampilkan. Lebih jelas itu siklusnya. Lebih jelas. Jadi ada semacam di apa itu yang pintas ya. Pintas. Karena apa? Karena kalau kita hitung ya dari Singosari ke Mojopahit. Jadi kebesaran Mojopahit itu sampai Hayam Wuruk kan puncaknya itu kan harus kita lihat
pembangunan sejak Singosari. Tidak bisa dari sejak Mojopahit awal, tidak bisa. Ketarik justru awalnya pembangunan sejak Singosari, terutama zaman Kertanegara. Kertanegara. Sehingga dari Ken Arok ini, kan Sikres saya baca dari Ken Arok tahun 1222. Nah, sampai kebesaran Mojopahit tahun 1350 Hayam Wuruk. Ini 138 tahun. Jadi mulai mengawali dengan memasang pondasi pembangunan Singosari, terus dibesarkan oleh Kertanegara, masuk Mojopahit sampai Hayam Wuruk 138 tahun. Sedangkan dalam Sikres saya yakini bahwa awal Singosari itu awal kemerdekaan. Zaman Bung Karno itu. Nah, sampai sekarang itu 78 tahun. Nah, kalau Tuhan sudah mengodratkan ya kita menjadi mercusuar dunia, berarti percepatan 78 tahun, mungkin tahun 35 bisa terjadi kita besar. Atau paling lama tahun 40. Nah, padahal Mojopahit menjadi mercusuar waktu itu 138 tahun setelah Singosari. Nah, di sini mungkin pintas. Dalam pintas jadi pengganti Pak Jokowi itu 2 Sikles masuk, Jayanegara dan Tribuana Wijaya Tunggal-Dewi, sehingga munculnya itu ada pada dirinya Pak Prabowo ketika masih muda, yang Tribuana Wijaya Tunggal-Dewi gitu ya. Iya. Jadi sekaligus merangkap Jayanegara sekaligus Tribuana Wijaya Tunggal-Dewi. Iya, merangkap. Mas Gibran itu Hayam Wuruk, Mbah. Nah, kalau menurut Sikresnya begitu. Nah, Hayam Wuruk pada saat dia mau mendapatkan tahta, apakah juga kemudian melanggar konstitusi gitu, Mbah? Saya rasa kalau waktu itu enggak, karena kan kerajaan. Oh iya. Kerajaan Hayam Wuruk itu sejak lahir sudah jadikan gubernur. Kalau sekarang gubernur jadi Bre Kahuripan, ya raja daerah. Sejak masih bayi, terus diangkat dilantik menjadi Maharaja Mojopahit umur 16 tahun. Ya sah saja karena undang-undang membolehkan ya waktu itu ya. Nah, sekarang ini kan lain. Tapi Pak Jokowi itu beban untuk mengikuti Sikres itu rupanya. Nah, orang awam yang tidak paham dipikir wah ini bangun dinasti, tapi bagi Pak Jokowi sendiri bukan begitu. Ini beban. Gimana Mbah Gatot bisa meyakini bahwa sesungguhnya Jokowi benar-benar memahami ini secara sikles gitu? Parameter apa begitu? Kan kita juga kan banyak ya prediksi-prediksi di luaran sana. Ini semua kan kehendak 9 naga atau kemudian orang yang paling berkuasa di Republik ini, yang punya kekuatan modal terbesar yang disebut sebagai elit lokal dan lain sebagainya gitu. Nuruti elit lokal atau nuruti teori sikles gitu? Gimana Mbak Gatot bisa ngejelasin itu? Memang kan artinya apa ya? Artinya itu pertanyaan besarnya kalau kita gabung, sebenarnya apa yang terjadi ini? Ya kan gitu ya. Apa yang terjadi? Dua-duanya terjadi. Jadi beberapa teori itu menjadi satu. Menjadi satu. Jadi klop sudah. Klop. Jadi kalau elit global itu ada dan memang mengatur kita, ya klub yang diatur sesuai dengan kehendak Pak Jokowi ini kan gitu kan. Ada kata terjadi seperti itu. Nah, jadi memang kalau saya mengawali Sikres itu dari awal Bung Karno, terus Pak Harto, terus sekarang itu berarti era Ken Arok ya dan Kertanegara sudah selesai. Jadi era Bung Karno, Pak Harto sudah selesai. Kan tahap keduanya era ini Gajah Mada Hayam Wuruk. Hayam Wuruk Gajah Mada. Ini harus muncul. Ya, yang membuat besar Singosari kan dua ini. Ken Arok, Kertanegara. Ken Arok dengan gelar Sri Ranggaraja Sabana Rasa Ngamprau Bumi, terus Kertanegara. Nah, nanti yang membuat besar Mojopahit ini Hayam Wuruk Gajah Mada.
Ini saatnya muncul. Hayam Wuruk Dan Gajah Mada, ya. Yang memunculkan berarti ini yang menyandang siklusnya Jaya Negara dan Tribuana Wijaya Tunggadewi. Ya rupanya disandang oleh Pak Prabowo ini. Ini akan memunculkan. Jadi pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini kira-kira akan memunculkan Gajah Mada. Iya. Okay. Kalau Hayam Wuruk itu Mas Gibran, berarti tinggal Gajah Madanya. Tinggal Gajah Mada. Iya. Atau kok ini nyinggung-nyinggung siapa itu pengawalnya juga kan ada itu yang cerita seperti itu. Mayor-mayor itu. Ya. Nggak tahu apa itu Mayor apa yang ada Tejo yang atau Teddy itu. Iya. Dan memang Pak Prabowo sebagai pernah menjadi pasukan elit ya sebagai istilahnya kalau di Danjen Kopassus ya. Beliau masih bisa mencari orang yang betul-betul dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan keamanan ini. Ya, kan itu. Jadi itu munculnya sosok Gajah Mada. Nggak tahu siapa itu. Ini. Kalau benar memang siklusnya. Artinya gini, artinya kalau memang teori siklus ini benar, berarti pasca pemerintahan Prabowo Gibran ini nanti Indonesia akan dipimpin oleh laki-laki, karena kemudian yang sosok perempuan itu sudah termanifestasi ke dalam dirinya Jaya Negara tadi. Iya, betul begitu. Padahal kalau di siklus puncak kejayaan Nusantara itu kan di Tribuana Wijaya Tunggadewi itu sendiri. Awalnya, gitu. iya. Awalnya iya. gitu. Kan kalau mengikuti mutlak siklus itu tahapan-tahapannya 138 tahun. Oh. Iya, ini kan sudah 78, masih 78 tahun. Berarti bukan tidak sampai 100 tahun. Maksimal 100 tahun sudah terjadi karena ini ada percepatan. Nah, percepatan ini saya dengar dari sambutan Mas Gibran. Ada satu melanjutkan pembangunan, kelanjutan, kedua penyempurnaan, ketiga percepatan, atau kemajuan. Ini yang disampaikan saya dengar wah ini. Ini kan jadi kelanjutan, jadi melanjutkan yang sudah ada, terus menyempurnakan dan perkembangan atau kemajuan atau kecepatan. Nah berarti ada kecepatan di situ dibandingkan dengan